Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rompan, mahasiswa dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, NIM J1A118194, kelas reguler B angkatan 2018. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Baik, untuk yang pertama, definisi COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius. MERS dan sindrom pernapasan akut berat, SARS, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit virus COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termaksud dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyakit SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Manfaat rapid test. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Rapid test digunakan atau dimanfaatkan untuk mendeteksi seseorang apakah terinfeksi virus corona. Kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam 38 derajat atau gejala dengan gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan resiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas dan klinik, serta masyarakat dengan profesi sosial tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Alat dan bahan. Alat yang pertama rapid test, yang kedua handscoon, dan yang ketiga jarum lancet, yang keempat larutan penyangga, yang kelima pipet toma leukosit darah putih, yang keenam kapas alkohol. Dan bahan yang pertama darah. Berikut ini adalah beberapa jenis APD yang umumnya digunakan para tenaga medis dalam menangani orang dalam pemantauan OPD, pasien dalam pengawasan PDP yang terduga positif COVID-19 maupun yang sudah terbukti dengan hasil rapid test. Berikut ini adalah beberapa jenis APD yang umumnya digunakan para tenaga medis dalam menangani orang dalam pemantauan OPD, pasien dalam pengawasan PDP, serta pasien suspek terduga positif COVID-19. Yang pertama, masker. Yang kedua, perlindungan mata. Yang ketiga, pelindung wajah. Yang keempat, gaun medis.
Yang kelima, sarung tangan medis. Yang keenam, penutup kepala. Yang ketujuh, sepatu pelindung. Tata laksana percobaan. Deteksi dini dalam pemilihan pasien yang berkaitan dengan infeksi COVID-19 dilakukan dimulai dari pasien datang ke rumah sakit. TRES merupakan garda terdepan dan titik awal bersentuhan dengan rumah sakit, sehingga penting dalam deteksi dini dan penangkapan kasus. Selain itu, pengendalian pencegahan infeksi PPI merupakan bagian vital terintegrasi dalam menangani klinis yang harus diterapkan dari mulai TRES dan selama perawatan pasien. Pada saat pasien pertama kali teridentifikasi, isolasi pasien di rumah atau isolasi rumah sakit untuk kasus yang ringan. Pada kasus yang ringan, mungkin tidak perlu perawatan di rumah sakit, kecuali ada kemungkinan perubahan cepat. Semua pasien yang dipulangkan diinstruksikan untuk kembali ke rumah jika sakit memberat atau memburuk yang dipulangkan. Diinstruksikan untuk kembali ke rumah sakit jika sakit memberat atau bertambah buruk. Cara analisa pemeriksaan hasil rapid test COVID-19. Jika seseorang dinyatakan positif rapid test, belum bisa dipastikan bahwa ia benar-benar terkena COVID-19. Jika hasil rapid test positif, menandakan orang yang diperiksa tersebut pernah terinfeksi virus corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus corona dan memiliki virus di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang negatif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus corona. Bila hasil rapid test Anda positif, jangan panik. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau virus corona jenis orang yang hasilnya rapid test positif. Perlu melakukan pemeriksaan atau PCR yang bisa mendeteksi langsung keberadaan virus corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini. Tes PCR inilah yang memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai rapid test COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.